Ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razak, ya Fattah, ya Alim, ya Qadir. Masih kemana? Yang semangat itu Bu salawatnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Camat di Masjid Misahar, masjid kami yang baru. Busaranya di mana posisinya? Pada malam hari ini kami akan melaksanakan peresmian masjid sekaligus maulid. Jadi kita laksanakan dalam. Untuk itu kami persilakan Pak Camat untuk memotong kita sebagai maulid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peresmian Masjid Umi Sahar dirangkaikan dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1447 Hijriah dengan tema meneladani akhlak Rasulullah dalam membangun dan memakmurkan masjid. Bacaan ayat suci Al-Quran, sambutan hikmah Maulid Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Kedelapan, penutup. Marilah kita bersama-sama sebelum kita melanjutkan acara berikutnya. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran.
kami mohon kepada ya Allah, gerakanlah hati-hati saudara-saudari kami untuk senantiasa memakmurkan masjid ini. Duhai Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, taufkanlah hati-hati kami, terutama hati-hati kami ya Allah, karena tanpa bimbingan-Mu kami tidak akan mampu untuk melaksanakannya ya Allah. Tanamkanlah cinta dan kasih sayang di antara kami, agar senantiasa selalu berharap, terkhusus kepada para pemimpin kami ya Allah. Engkau Maha tahu mereka punya keterbatasan. Untuk itu ya Allah, berikanlah mereka kekuatan untuk senantiasa menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, untuk senantiasa membimbing para orang-orang yang dipimpinnya ya Allah, orang yang dipimpinnya ya Allah, agar kami dapat senantiasa mengikuti segala petunjuknya ya Allah, untuk menuju keridhaan-Mu ya Allah. Ya Rabb, Engkau Maha tahu kami yang berkumpul di tempat ini masih saja berbuat dosa kepada-Mu. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami semua, dan ampuni pula kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa bi jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma dabbirna al-balaa wal wabaa wal balaa wal fahsyaa wal munkar was-suyuf al mukhtalifa was-sadaa'id al-mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khususan Makassar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara kelima, pelabuhan Ketua Panitia Maulid Nabi Besar Sallallahu Alaihi Wasallam 1447 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Birindanaya bersama rombongan yang hadir pada malam ini. Yang saya hormati Bapak Lurah Baik bersama rombongan, Pak Binsa, Pak Bintang Ikhlas yang akan pada kesempatan ini. Yang saya hormati alhamdulillah Pak Ustadz, kami sebutkan namanya Dr. Syahrir LC MTHI, alhamdulillah sudah hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati para imam Masjid Pondok Madinah, Masjid Kodam, Pemahaman Ketua RW, Ketua RW yang sempat hadir pada malam hari ini mengangkat tema meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam rangka membangun dan memakmurkan masjid. Artinya bahwa masjid yang baru kita bangun ini, yang menurut kami di RW 14 cukup megah, artinya bahwa ini satu-satunya tempat kita untuk melaksanakan ibadah, tempat untuk anak-anak kita belajar mengaji dan kegiatan-kegiatan Islam yang lainnya bisa kita laksanakan di tempat ini. Selanjutnya pelaksanaan Maulid dan peresmian ini tentu tidak akan berjalan tanpa ada dukungan dari semua pihak, terutama dari panitia, dari masyarakat,
yang itu mendukung, karena kami betul menyadari bahwa kami berangkat betul dari nol, sehingga dalam rangka penggalangan dana kami hanya membutuhkan waktu 1 minggu sehingga lalu kita bisa melaksanakan kegiatan ini. Untuk itu saya pada malam ini mengucapkan banyak terima kasih kepada camat dan rombongan, lurah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kami mengaturkan banyak terima kasih atas kesempatannya untuk hadir di tempat ini. Demikian pula Kata-kata dari pengurus wakaf disampaikan oleh Adinda Suspan. Mungkin tak banyak, saya cuma ceritakan story kenapa masjid ini saya wakafkan. Waktu itu saya bermimpi ketemu orang tua saya baru membeli tanah ini. Alhamdulillah tanah ini saya membeli dengan cicil, Pak. Setelah saya membeli itu selama cicil 2 tahun, pada 1 Muharram itu 2020, saya mimpi ketemu orang tua saya, almarhum ayah saya, dan berkata, "Nak, kamu punya tanah." Sebenarnya tanah ini saya sudah bermimpi sejak dulu, Pak. Saya mau membangun sebuah kos-kosan. Karena rumah yang saya tinggali itu tadinya saya udah buat 6 kamar buat kos-kosan, tapi ternyata saya lihat, aduh agak kotor, jadi saya nggak jadi. Saya panggil orang tua saya tinggal di rumah yang kami tinggali. Kebetulan saya beli tanah ini lagi untuk dijadikan kos-kosan lagi. Niatnya saya berkata, "Nak, kamu punya tanah yang kamu telah beli, tolong diwakafkan untuk warga di situ untuk pembangunan masjid." Setelah saya bangun sholat subuh, saya berbuka puasa, saya ingin sama mama saya, normal saya mimpi sama bapak menyuruh mewakafkan tanah itu. Orang tua saya lalu bilang, "Terserah kamu." Saya masuk ke dalam kamar, saya sholat, saya minta izin, dan saya bilang, "Mak, saya ikhlas. Saya wakafkan tanah ini karena Allah Ta'ala." 1 minggu kemudian saya menemui saya datang, "Om, saya mau wakafkan tanah saya, itu gimana caranya?" Dan setelah itu saya ditunjuk, alhamdulillah semua berjalan lancar. Tapi di satu sisi, Pak, saya punya pekerjaan, saya tulang punggung dalam keluarga saya. Saya tidak mampu untuk mengurus tanah ini sendiri, saya ada kerjaan, mandet lah. Penyelesaian tanah ini sudah diwakafkan, kami sudah ikhlas, semuanya sudah selesai, tinggal menunggu pembangunan dan surat-surat lainnya. Saya bingung, 2 tahun mandet, itu tidak terbangun. Akhirnya masuk 2023, saya mau berangkat tugas ke Pontianak selama 10 hari. Kenapa tersirat di benak saya bahwa ada yang bisa membantu saya? Saya mengingat senior saya di BTN Polda, Pak, yang mungkin sudah 30 tahun kami tidak pernah bertegur sapa, tidak pernah ketemu. Saya minta sama kakak saya, tolong saya dicarikan nomor teleponnya Kak Surahman. Kayaknya ini yang bisa membantu saya untuk membangun masjid ini. Kami komunikasi lewat telepon, dia menunggu saya pulang dari Pontianak, saya langsung ketemu apa yang menjadi penghalang saya membangun masjid ini. Saya buatkan dia nota untuk menjadi ketua masjid pembangunan masjid ini. Dan tidak lama, cuma dalam jangka 6 bulan, alhamdulillah masjid ini telah terbangun. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Rahman yang sebesar-besarnya, kepada seluruh warga yang ada di sini. Saya titip masjid ini dan jaga sebaik-baiknya sama-sama. Saya mewakafkan tanah ini ikhlas dan tanpa halang apapun. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan oleh Bapak Fernandes Surahman. Babinsa Kelurahan Pai, Ketua LPM Kelurahan Pai, Imam Kelurahan Pai, Bapak Maula SE. Biasa saya tersilip namanya, Pak, sebut Maulana, padahal Maula. Yang terhormat Ketua Masjid As-Sakinah Perumahan Nusa Idaman, Ketua Masjid BTN Angkasa Pura beserta para jamaahnya,
Ketua Pengurus Masjid dan Imam Masjid Masjid Nurul Amin BTN Kodam. Yang terhormat Ibu Ketua Majelis Taklim Masjid Citra Sudiang Indah, Majelis Taklim Masjid Nurul Amin BTN Kodam beserta para rombongannya. Ada juga ini saya lihat Ibu Haji Wardah. Kemudian para RT dan RW kelurahan, maksud kami RW 14 serta tokoh masyarakat. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas segala limpahan rahmat, taufik dan inayahnya sehingga kita dapat hadir bersama-sama di tempat ini, di masjid yang baru ini, Masjid Umi Sahar, dalam rangka peresmian masjid. Pak Camat serta seluruh hadirin yang sama berbahagia, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh ibu kita adinda saya Sus Pasahar, bahwa masjid ini dibangun di atas tanah wakaf pemberiannya. Olehnya itu, saya atas nama ketua pembangunan masjid ini yang mewakili seluruh warga dan terkhusus di ORW 14 ini mengucapkan banyak terima kasih atas kerelaan dan ketulusan hatinya untuk mewakafkan tanahnya ini guna kepentingan umum. Insya Allah pahalanya akan berlipat ganda dan akan mendapatkan amal jariah. Kita selesai karena masih banyak, ada beberapa titik yang akan bangun. Di belakang ini masih kita akan bangun ruang sekret, kemudian di pinggir kanan pagar kami akan bangun, di depan kami akan bangun mobil, dan di dalam ruangan ini insya Allah kami akan lengkapi dengan air conditioner dan pendingin. Olehnya itu, hadirin yang sangat berbahagia, melalui forum ini saya masih mengharapkan bantuan dan uluran tangan dari para bapak-bapak sekalian untuk memenuhi melengkapi kekurangan dari pembangunan masjid ini. Hadirin yang sama berbahagia, pembangunan masjid ini menelan biaya sekitar 350 juta rupiah. Dengan catatan bahwa masjid ini mendapat bantuan dari pengusaha dari Qatar. Mereka menanggulangi semua materialnya, dan kami warga di sini yang menanggulangi biaya kerjanya, biaya tugas, konstruksi dan sebagainya, yakni sekitar 100 juta. Jadi yang sama berbahagia. Olehnya itu, keberhasilan pembangunan masjid ini yang sekarang negara kita gunakan secara bersama itu tidak semerta-merta berhasil begitu saja tanpa adanya kerjasama dengan semua stakeholder, terutama rekan-rekan panitia saya pembangunan. Terima kasih selama kita telah membantu. Yang kedua, kepada seluruh warga yang ada di sini, terkhusus warga ORW 14, Pak Camat, warga di sini begitu antusias dalam menyambut dan mengusung pembangunan masjid ini. Mereka tidak segan-segan membantu berkorban baik dalam bentuk material, materi ataupun tenaga, sehingga pembangunan masjid ini bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Oleh karena itu, kepada seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang telah memberikan bantuan di masjid ini, kami mengucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang bapak-bapak, ibu-ibu berikan itu insyaallah akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi amal jariah. Acara berikutnya sambutan Camat Belikanaya Pak Juliaman SOS sekaligus penandatanganan prasasti dan pemotongan tumpeng. Yang saya hormati Pak Ustaz yang akan memberikan pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita hadir di masjid kita ini dalam rangka
rata-rata pada awal kegiatan pembangunan sudah ada perencanaan pembangunan rumah kos. Sudah ada fondasi yang ada di tempat kita ini, namun karena adanya niat dari yang memberikan wakaf, Ibu Suspa beserta keluarga, akhirnya rencana awal berubah menjadi pembangunan masjid di wilayah kita. Dan tentunya suatu kesyukuran bagi kita sebagai warga yang ada di Balatang ini, karena dengan hadirnya masjid ini tentunya merupakan tempat bagi kita untuk melaksanakan ibadah, melaksanakan kegiatan-kegiatan Islam lainnya, dan juga kegiatan aktivitas sosial. Karena mengingat di wilayah Balatang ini titik-titik lokasi-lokasi kecil agak jauh dari wilayah kita. Dan tentunya kami berharap dengan hadirnya masjid kita ini, mari kita besarkan masjid kita, mari kita ajak seluruh warga masyarakat kita untuk bisa menunaikan kewajibannya di masjid kita ini, sehingga suasana keakraban, suasana gotong royong selama ini terjadi. Dan juga jangan lupa senantiasa mendoakan keluarga besar yang telah mendoakan keluarga besar Ibu Suspa. Dan tentunya satu kesyukuran bagi kami dan pemerintah Kecamatan Miring Raya bisa hadir di tengah Bapak dan Ibu. Beberapa waktu yang lalu juga dari Pak Surahman beserta seluruh panitia pelaksana telah menghubungi kami menyampaikan ada agenda peresmian masjid di wilayah Balatang. Dan kebetulan juga dari beberapa jadwal yang telah ditetapkan ada beberapa perubahan, karena di Kecamatan Miring Raya pada saat kita menetapkan jadwal ternyata banyak sekali dan masih jaga bersama kita, jaga silaturahmi kita di tempat kita ini, dan juga yang ini mari sebarkan dan ajarkan agama Islam kepada seluruh warga masyarakat dan seluruh warga yang ada di wilayah RW 14 ini. Dan terakhir sekali barangkali kami dari pemerintah Kecamatan Miring Raya juga mengajak mengimbau kepada Bapak dan Ibu, mengingat beberapa waktu lalu telah terjadi kerusuhan di wilayah Kota Makassar, dua gedung besar pemerintah provinsi dan pemerintah Sulawesi Selatan, pemerintah Kota Makassar mengalami pembakaran oleh saudara-saudara kita yang tidak bertanggung jawab. Dan saat ini dan beberapa waktu yang lalu hingga beberapa waktu ke depan, kita di Kota Miring Raya ini aktif melaksanakan Poskamdi, sistem pengamanan surat kasta yang dilaksanakan oleh warga masyarakat, bertujuan untuk tetap mengajak warga masyarakat menjaga keamanan wilayahnya, mengajak warga masyarakat menjaga fasilitas-fasilitas yang ada di sekitar tempat tinggalnya, sehingga di wilayah Kota Miring Raya ini tercipta suasana berkelanjutan. Dan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, pemerintah Kota Makassar saat ini sementara gencar-gencarnya melaksanakan kegiatan pembangunan yang banyak-banyak yang dilaksanakan di Kecamatan Miring Raya. Di Kecamatan Miring Raya nantinya ada kegiatan pembangunan Stadion Mutia, dan juga yang sementara berjalan ada kegiatan pembangunan Stadion Sudiang. Jadi saat Kecamatan Miring Raya nantinya merupakan kecamatan yang sangat padat karena ada dua stadionnya. Nanti juga di wilayah Kecamatan Miring Raya ini ada juga pembangunan mall, sementara persiapan di wilayah area Sumarekon di Kelurahan Muloke jadi sudah dijoki. Bagi kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.
masih banyak. Ayo. Iya. Iya. Selawatan dari ibu-ibu jamaah masjid pengusaha. Assalamualaikum ya Nabi Allah.
Kiai Haji Dr. Syahriul Nuh LCMTHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa ashabihi wa sallim, amma ba'du. Yang sangat saya muliakan dan semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga, pemisahan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan hidup dunia akhirat. Insyaallah semoga senantiasa dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati, yang saya muliakan, karena mewakili lurah, RT RW, seluruh tokoh masyarakat, ibu-ibu majelis taklim, bapak ibu jamaah sekalian, anak-anakku yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita hadir berkumpul bersama di tempat ini untuk memperingati satu peristiwa besar, bahkan peristiwa terbesar yang pernah terjadi di dunia ini. Saya katakan peristiwa terbesar karena semua peristiwa-peristiwa keagamaan tidak akan pernah terjadi seandainya tidak ada maulid. Jadi kalau Nabi tidak lahir, tidak ada nuzulul Quran, tidak ada Isra Mi'raj, tidak ada peringatan tahun baru Hijriah, dan peristiwa-peristiwa keagamaan yang lain. Jadi semua peristiwa keagamaan dalam Islam dimulai dari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka lahirnya Nabi adalah peristiwa ini, dan kami tidak memutusmu ya Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Nah, karena lahirnya Nabi adalah nikmat, adalah rahmat, bukan hanya bagi orang Islam, bukan hanya bagi manusia, tapi bagi seluruh agama. Kewajiban kita mensyukuri nikmat tersebut. Banyak cara mensyukuri nikmat. Salah satunya nikmat Tuhanmu, maka ceritakanlah. Jadi kalau kita mensyukuri kelahirannya Rasul, salah satu bentuk kesyukurannya itu adalah menceritakan sejarah kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cantik ya Om. Masih itu sana. Pada saat Nabi Peresmian Masjid Umi Sahar tentunya sangat luar biasa sekali, karena masjid ini kita resmikan bertepatan dengan hari kelahiran Nabi. Dan juga yang sangat luar biasa sekali, ternyata warga masyarakat ada yang menghibahkan lahannya untuk kegiatan pembangunan masjid. Tadi kami juga mendengarkan cerita bahwa awalnya lokasi yang sedianya dibangun rumah kos dialihfungsikan, diubah menjadi pembangunan masjid. Dan tentunya ini sangat bermanfaat sekali bagi warga masyarakat yang ada di Kampung Balantangaya. Dan tentunya juga pada kegiatan peresmian masjid dan Maulid yang kita laksanakan pada malam hari ini,
subhanallah warga masyarakat antusias sekali hadir di masjid kita, dan tentunya suatu kebahagiaan bagi kami bahwa masyarakat bahu membahu dan juga secara bersama-sama melaksanakan kegiatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, dan tentunya ini merupakan tanda bahwa rasa kebersamaan, rasa kegotong royongan warga masyarakat yang ada di RW 14 Balantanga ini sangat luar biasa sekali. Dan tentunya kegiatan-kegiatan ke depan barangkali yang dilaksanakan oleh warga masyarakat khusus di Balantanga ini mudah-mudahan bisa lebih maju lagi, lebih baik lagi ke depan. Kalau malam ini sebenarnya sudah sangat baik sekali. Kalau kami melihat tentunya harus mendapatkan support yang luar biasa. Apalagi hari ini juga ada dari kelurahan, ada Pak Imam juga, dan mudah-mudahan kolaborasi semua pihak antara pemerintah dan warga masyarakat dan pengurus masjid bisa kita laksanakan kegiatan-kegiatan yang positif ke depannya, dan juga tentunya dengan pelibatan warga masyarakat.